Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hertha Berlin versus Liverpool, The Reds tumbang 3-4. Hertha Berlin versus Liverpool berlangsung di Tivoli Neu. The Reds tertinggal duluan lewat gol Santiago Ascasibar di menit ke-21. Was the vocal defender. It comes all the way through though. Hertha Berlin memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-31 lewat aksi Suat Serdar. Oh, by look at Baki. Oh, what a strike! Liverpool tak tinggal diam dan mampu memperkecil ketertinggalan di menit ke-37 lewat gol Sadio Mane. Get back into the game. Tsimikas, and it's Mane, and it is a goal for Liverpool. Takumi Minamino kemudian menyamakan skor menjadi 2-2 di menit ke-42. And here goes Salah, and Salah's back heel, and Minamino, and that's a... Memasuki babak kedua, Hertha Berlin mampu unggul lagi menjadi 3-2 di menit ke-66 lewat Stefan Jovetic. Well, that's over Phillips, and that's in. Hertha Berlin memperbesar keunggulan menjadi 4-2 di menit ke-80 lewat gol kedua Jovetic. Work to do with Jovetic, and Jovetic is in again and scores. Alex Oxlade-Chamberlain memperkecil kekalahan Liverpool menjadi 3-4 di menit ke-88. And again, around the back towards Van Dijk, and Oxlade-Chamberlain, that's a lovely... Itu menjadi gol terakhir di pertandingan ini. Kieran Trippier jadi rekrutan terakhir Manchester United. Spekulasi baru beredar mengenai siapa pemain yang akan bergabung dengan Manchester United berikutnya. Setan Merah dilaporkan akan menjadikan Kieran Trippier sebagai rekrutan terakhir mereka. Sang bek dipatok dengan harga sekitar 40 juta euro di musim panas ini. Jadi MU saat ini fokus untuk menambah dana transfer mereka dengan menjual beberapa pemain di tim mereka. Transfer Trippier kemungkinan baru terjadi di akhir Agustus nanti. PSG pinjamkan Areola ke West Ham. Alphonse Areola kembali tak mendapatkan tempat di Paris Saint-Germain. Ber-28 tahun itu kini dipinjamkan ke West Ham United. Areola gabung The Hammers dengan status pinjaman selama 1 musim. West Ham juga punya opsi transfer permanen pada musim panas 2022. Saya senang, bagi saya ini adalah kesempatan terbaik untuk bergabung dengan klub ini, untuk bergabung dengan West Ham dan mencoba yang terbaik untuk membantu tim, kata Areola yang dikutip dari situs resmi West Ham. Chiellini pastikan tetap di Juventus. Chiellini berstatus bebas transfer usai kontrak bersama Juventus habis akhir Juni lalu. Namun masa depan Chiellini tampaknya sudah jelas untuk tetap berseragam Juventus. Ia menegaskan bakal segera kembali ke Juventus dan memperpanjang kontraknya di sana. Chiellini mengungkapkan keputusannya memperpanjang karena dirinya masih sangat haus gelar. Trofi Piala Eropa 2020 yang diraih bersama Italia belum membuat Chiellini puas akan torehan dalam karirnya. Christian Eriksen bakal jalani tes untuk tentukan nasib di Inter Milan. Karir Christian Eriksen sedang dipertaruhkan. Gelandang Inter Milan ini akan menjalani serangkaian tes untuk menentukan apakah dia sanggup bermain kembali di level tertinggi. Meski begitu, apapun hasil tesnya, kecil kemungkinan Eriksen turun ke lapangan untuk setidaknya 6 bulan ke depan. Bahkan andai hasilnya positif, Eriksen tetap butuh waktu menyesuaikan diri. Christian Eriksen tetaplah pemain penting yang membantu Inter menjuarai Serie A musim lalu. Dani Carvajal perpanjang kontrak di Real Madrid hingga 2025. Real Madrid kembali memperpanjang kontrak pemain seniornya, giliran bek kanan Dani Carvajal yang dikontrak hingga 2025.
Kontrak ini membuktikan kepercayaan Madrid kepada Carvajal yang merupakan produk akademi mereka. Dia sempat bermain di Bayer Leverkusen pada musim 2012-2013 dengan 36 penampilan dan 1 gol. Susul Carvajal, Karim Benzema segera teken kontrak baru di Real Madrid. Klub La Liga Real Madrid nampaknya belum akan berpisah dengan Karim Benzema. Striker timnas Prancis itu dilaporkan akan mendapat kontrak baru dalam waktu dekat ini. Ini dikarenakan sang striker dinilai masih belum habis. Ia diyakini masih bisa berkontribusi untuk lini serang Madrid di musim depan. Selain itu, dana transfer El Real terbatas. Mereka tidak bisa membeli striker baru di musim panas ini, sehingga mereka harus mempertahankan Benzema. Ia akan diberikan tambahan kontrak berdurasi 1 tahun. Jadi Benzema bakal bertahan di Bernabeu hingga tahun 2023. Lautaro Martinez pilih hijrah ke La Liga ketimbang gabung Arsenal. Lautaro Martinez diisukan bakal hengkang pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Inggris, Arsenal menyatakan tertarik pada penyerang asal Argentina itu. Tetapi jika benar, kemungkinan besar Lautaro lebih memilih bermain di Liga Spanyol bersama Barcelona, Real Madrid, atau Atletico Madrid jika meninggalkan Inter. Statistik Lautaro Martinez bersama Inter bisa dibilang lumayan sangat mengesankan. Bagaimana tidak, ia berhasil mencetak 16 gol dari 38 pertandingan dan memberikan 6 assist pada musim 2020-2021. Ia juga berhasil mengantarkan Inter sebagai juara Liga Italia pada musim 2020-2021. Lionel Messi jadi pemain terbaik kompetisi domestik Eropa versi WhoScored. Tua-tua keladi. Ungkapan ini layak disematkan kepada Lionel Messi. Dalam usianya yang sudah 34 tahun, terhitung tua untuk ukuran pesepak bola profesional, pemain Barcelona ini masih mampu menasbihkan dirinya sebagai pemain terbaik di kompetisi top Eropa pada musim lalu. Lembaga yang menasbihkan Messi sebagai yang terbaik di Eropa adalah WhoScored. Laman statistik ini memberi Messi poin 8,52 yang menjadikan pemain asal Argentina tersebut sebagai pemain dengan performa terbaik di kompetisi top Eropa. Detik-detik ex Inter Milan bikin Van Dijk tersungkur ke tanah di laga pramusim. Virgil van Dijk harus menahan malu setelah menjadi bulan-bulanan di jagat maya pasca laga pramusim Liverpool versus Hertha Berlin. Di laga pramusim yang berlangsung di Austria tersebut, Liverpool tumbang dengan skor 3-4 dari klub asal Jerman tersebut. Van Dijk yang bermain di 20 menit terakhir mendapati dirinya dipecundangi oleh gocekan Ciamik Jovetic yang membuat dirinya kebingungan dan tersungkur di tanah. Aksi Van Dijk tersebut tak ayal menjadi perbincangan di media sosial. Banyak yang menyebut mungkin bek asal Belanda ini benar-benar telah habis pasca cedera ACL yang ia terima. Manchester United batalkan laga uji coba gara-gara COVID-19. Pertandingan uji coba pramusim Manchester United di Preston pada hari Sabtu 31 Juli terpaksa dibatalkan. Hal itu karena sebagian kecil skuad MU positif COVID-19. Sekarang para pemain yang terinfeksi sedang menjalani isolasi mandiri sambil menunggu hasil tes lebih lanjut. Itu artinya MU dipastikan hanya akan menjalani 1 laga uji coba melawan Everton pada 7 Agustus mendatang sebelum melakoni pertandingan perdana Premier League 1 pekan kemudian melawan Leeds United. Pihak MU pun mengatakan bahwa setiap penggemar yang telah membeli tiket pertandingan Preston akan diberikan pengembalian dana secara penuh. Ole Gunnar Solskjaer puas dengan gerak cepat transfer MU. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengaku senang dengan gerak cepat yang dilakukan Setan Merah pada bursa transfer musim panas ini setelah sukses mendatangkan 2 pemain. Pada bursa transfer kali ini, MU berhasil mendatangkan 2 pemain yaitu Jadon Sancho dari Borussia Dortmund dan Rafael Varane dari Real Madrid.
Saya pikir seperti yang saya katakan sebelumnya, semua manajer akan senang dengan cepatnya dan lebih awal kesepakatan terjadi, dan tahun ini kami bisa melakukan itu, ujar Solskjaer dikutip dari Sky Sport. Saya pikir dua pemain yang kami dapatkan akan membuat perbedaan besar untuk kami, baik musim ini secara jangka pendek tetapi juga secara jangka panjang, terang Solskjaer. Kylian Mbappe ingin juara Liga Champions dengan PSG. Di tengah rumor transfer ke Real Madrid, Kylian Mbappe mengungkapkan impian terbesarnya bersama Paris Saint-Germain. Baru-baru ini Mbappe telah mengisyaratkan bakal bertahan dan menolak tawaran Los Blancos ketika menghadiri wawancara bersama Neymar Junior untuk menjalah klub. Dalam sesi tersebut, Mbappe menegaskan kepada Neymar bahwa impiannya saat ini adalah meraih trofi Liga Champions bersama Les Parisiens. Mimpi terbesar saya adalah memenangkan Liga Champions bersama PSG. Itu akan fantastis, kata Mbappe saat menjawab pertanyaan Neymar soal impiannya seperti dikutip dari Marca. Antisipasi kehilangan Kane, Tottenham incar Simeon, Tochukwu, and Nwankwo. Klub Liga Inggris Tottenham Hotspur lakukan gebrakan di bursa transfer dengan coba mendatangkan mesin gol Serie A dari Afrika sebagai alternatif andai Harry Kane hengkang, yakni dengan memasukkan nama penyerang Crotone, Simeon, Tochukwu, and Nwankwo alias Simi dalam daftar buruan mereka. Melansir dari laman The Telegraph, disebutkan bahwa Spurs tertarik mendatangkan Simi dari Crotone jika tidak bisa mendatangkan Dusan Vlahovic yang jadi buruan utama. Peluang Tottenham mendapatkan Simi terbilang lebih besar ketimbang Dusan Vlahovic. Pasalnya Crotone yang baru terdegradasi ke Serie B kemungkinan akan melepas Simi untuk menjaga keuangan mereka. Ancelotti minta Real Madrid datangkan mantan anak asuhnya. Kehilangan Sergio Ramos dan Rafael Varane membuat Carlo Ancelotti meminta Real Madrid mendatangkan mantan anak asuhnya di Napoli, yakni Kalidou Koulibaly. Kebetulan di saat yang bersamaan pemain berkebangsaan Senegal ini masuk dalam daftar jual Napoli yang kini ditukangi Luciano Spalletti. Meski situasi mendukung, nyatanya Napoli tak ingin bintangnya itu hengkang dengan harga murah. Disebutkan Partenope enggan menerima tawaran di bawah angka 60 juta euro. Hal ini tentu membuat Real Madrid yang secara finansial saat ini tengah terpuruk kesulitan untuk memenuhi permintaan khusus Carlo Ancelotti. Hector Bellerin sudah tak sabar gabung Inter Milan. Kabar bakal bergabungnya Hector Bellerin dengan Inter Milan semakin santer terdengar. Sang pemain dikabarkan sudah tidak sabar ingin jadi bagian La Beneamata. Bellerin masuk dalam bidikan Inter usai ditinggal Achraf Hakimi yang bergabung dengan Paris Saint-Germain. Tetapi untuk mendapatkan pemain asal Spanyol tersebut, Inter tak mau terlalu banyak mengeluarkan uang. Namun Arsenal menganggap Bellerin memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga proses negosiasi antara kedua belah pihak kemudian berlangsung alot. AS Roma selangkah lagi resmikan penyerang asal Asia. AS Roma akan segera mendapat penyerang anyar setelah sepakat dengan Genoa terkait transfer bomber asal Uzbekistan, Eldor Shomurodov. Eldor Shomurodov kini kian dekat bergabung AS Roma setelah dijadwalkan akan segera melakukan tes medis kurang dari 24 jam ke depan. Football Italia mengabarkan kabar ini setelah baik AS Roma dan Genoa melakukan negosiasi cepat yang kini berujung kata sepakat antara keduanya. Genoa menerima tawaran AS Roma yakni meminjam penyerang berusia 26 tahun tersebut dengan opsi pembelian di akhir masa pinjaman. Nilai yang dipatok Genoa kepada AS Roma jika mempermanenkan Shomurodov di akhir masa peminjaman yakni berkisar 18 juta euro dan bonus 2 juta euro. Waduh, skuad Juventus isolasi COVID-19 jelang lawan Barcelona.
Skuad senior Juventus wajib menjalani isolasi jelang pertandingan trofi Juan Gamper mereka lawan Barcelona akhir pekan depan setelah Hamza Raffia dinyatakan positif COVID-19. Bianconeri masih bisa melanjutkan sesi latihan mereka di kompleks Continasa, namun tidak diperbolehkan melakukan kontak apapun di luar gelembung tim setelah harus menjalani isolasi fidusia. Sementara itu Raffia akan dikarantina dari anggota skuad lainnya selama 10 hari ke depan dan tidak akan diizinkan untuk kembali ke lapangan sampai hasil tes berikutnya negatif. Dengan demikian, pertandingan lawan Barca pada 8 Agustus akan tetap berjalan sesuai rencana kecuali ada perubahan situasi setelah tes medis berikutnya yang dilakukan oleh Juve. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!